Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada seluruh mahasiswa yang mengikuti mata kuliah pengantar ilmu informasi, berikut adalah materi mengenai History of Information, the Story of Document. Jadi kenapa judulnya History of Information, tapi pada selanjutnya ada the Story of Document? Ini dikarenakan bahwa ketika kita membahas sejarah informasi itu, maka justru yang dibahas itu adalah mengenai tempat di mana informasi itu tersimpan. Nah, pada kesempatan ini yang kita bahas adalah mengenai sejarah dari dokumen tersebut, yaitu di mana informasi itu tersimpan pada sebuah dokumen. Maka untuk sejarah tentang informasi, maka kita bisa melihat atau bisa membahas sejarah itu melihat dari bagaimana perkembangan manusia itu menyimpan informasi itu dalam bentuk dokumen seperti itu. Dokumen tentu saja di sini diartikan bukan sebagai sebuah kertas ya, tapi dokumen itu adalah sebuah rekaman di mana sebuah informasi itu disimpan, baik itu berbentuk gambar ataupun tulisan, dan ada medianya. Tentu media ini mengikuti perkembangan zaman. Ketika mungkin zaman prasejarah itu ya tidak mungkin disimpan dalam bentuk kertas, karena memang pada saat itu kertas belum ditemukan. Oke, kita lanjut. Mengenai informasi atau sejarah informasi itu sangat berhubungan erat dengan beberapa hal. Yaitu yang pertama, selain tadi kita membahas tentang sejarah dokumen, juga kita sebenarnya bisa juga membahas tentang sejarah perpustakaan, arsip, dan layanan informasi. Kalau kita ketahui ya bahwa perpustakaan, arsip, dan layanan informasi itu adalah tempat-tempat untuk menyimpan informasi. Oleh karena itu, ketika kita membahas sejarah informasi, sebenarnya juga kita membahas sejarah perpustakaan misalnya. Dari zaman pertama perpustakaan itu dibuat, dari zaman Babilonia gitu ya, atau masa keislaman sampai pada perpustakaan zaman sekarang seperti itu, sampai kepada perpustakaan digital misal, ataupun sama juga dengan arsip. Dan yang kedua itu bisa juga kita membahas sejarah informasi itu dari perkembangan kebijakan mengenai informasi ataupun tentang infrastruktur informasinya. Lalu yang selanjutnya bisa juga kita membahas atau dihubungkan dengan sejarah penerbitan buku dan juga sejarah membaca. Karena mau nggak mau penerbitan itu juga sebuah kegiatan untuk menerbitkan sebuah informasi yang seperti itu. Buku juga sama, isinya adalah berupa informasi. Membaca juga sama, membaca bagaimana mungkin ya kebiasaan orang membaca dari zaman ke zaman. Nah, selanjutnya kita juga bisa membahas tentang sejarah teknologi informasi, bagaimana perkembangan teknologi misal dari zaman prasejarah, zaman sejarah, masa pertengahan gitu misal sampai kepada masa sekarang gitu. Teknologi yang berkembang itu tentu terutama di bidang informasi itu juga bisa digunakan untuk melihat bagaimana perkembangan informasi itu sendiri dilihat dari perkembangan sebuah teknologi. Nah, selanjutnya juga bisa kita membahas tentang disiplin informasi dan juga profesinya. Tentu profesi informasi ini juga berkembang gitu, sesuai dengan perkembangan zaman. Profesi mengenai informasi mungkin zaman dulu hanya adanya pustakawan, gitu. Nah, hingga sampai sekarang ternyata ada record manager atau information manager. Nah, diceritakan mengenai perkembangan profesi itu juga bisa. Yang selanjutnya kita juga bisa membahas mengenai perkembangan masyarakat informasi. Bagaimana masyarakat informasi itu mulai ada atau berkembang. Lalu mungkin kalau dalam perkembangannya ada masyarakat zaman dulu itu ada masyarakat nomaden gitu, yang berburu dan meramu. Gitu. Bagaimana mereka ketika mencari informasi. Lalu zaman agraris, petani dan juga nelayan gitu misalnya. Hingga zaman industri masyarakat industri, hingga sampai sekarang
adanya masyarakat informasi. Itu juga bisa membahas tentang itu, yang nanti akan dihubungkan dengan bagaimana masyarakat pada zaman itu ketika memperoleh informasi, misalnya itu jadi penelusuran informasi. Apa aja sih informasi yang dibutuhkan sesuai dengan zamannya? Bagaimana perilaku informasi mendatangi masyarakat atau mendatangi manusia? Kalau dulu itu kan misal masyarakat mendapatkan informasi ya harus mencari yang gitu. Tapi ternyata sekarang malah informasi itu yang mendatangi kita. Nah, itu diceritakan mengenai sejarah itu juga bisa. Lalu selanjutnya juga bisa studi tentang budaya dan sosial dalam konteks komunikasi informasi dan pemanfaatannya. Bagaimana budaya itu di masyarakat dalam memanfaatkan informasi secara budaya dan sosial. Bagaimana mereka mengkomunikasikan sebuah informasi. Budaya seperti apa? Mungkin ada dengan siulan kalau zaman dulu ya, atau dengan beberapa alat, kentongan. Nah, sekarang untuk komunikasi informasi itu seperti apa? Nah, itu bisa diceritakan mengenai sejarah itu. Itu juga bagian dari sejarah informasi. Karena mau nggak mau informasi itu tidak bisa kita ceritakan sejarahnya langsung fokus pada informasinya, karena informasi itu selalu melekat pada entitas tertentu itu ya. Entah itu tempat penyimpanannya, atau entah itu teknologinya, ataupun masyarakatnya, seperti itu. Jadi tidak bisa kita langsung sejarah informasi zaman ini apa, tidak bisa. Jadi tadi ya. Nah, oleh karena itu di sini kami akan membahas mengenai sejarah informasi, tetapi dilihat dari tempat di mana informasi itu disimpan. Lalu dalam bentuk apa sih informasi itu perkembangannya, kan gitu kan, hingga sampai saat ini. Nah, di sini ada periodisasi sejarah informasi yang bisa kita lihat dari perkembangan dokumentasi atau dokumen gitu ya. Nah, yang pertama yaitu masa prehistory and ancient world. Nah, ini adalah masa di mana sebelum masa sejarah atau prasejarah. Nah, di sini itu masyarakat itu lebih cenderung dalam oral communication. Oral communication, lalu dalam penyimpanannya pun ternyata walaupun sudah mulai, tapi itu pada abad-abad 40.000 sebelum 40.000 tahun yang lalu seperti itu ya. Mereka menyimpan itu di cave painting atau menyimpan di gua gitu ya. Mereka menggambar di dinding-dinding gua atau membuat tulisan ataupun gambar di batu seperti itu. Karena memang ketika itu belum ada media penyimpanan informasi yang seperti sekarang, misal di kertas ataupun di media digital seperti itu. Maka mereka menyimpan pada zaman prehistori itu menyimpannya di dinding-dinding gua ataupun di batu seperti itu. Karena memang pada waktu itu ya budayanya adalah oral communication. Mereka lebih suka untuk menyebarkan informasi atau berkomunikasi dalam informasi secara oral. Lalu selanjutnya ada di masa medieval world ya, masa pertengahan. Ini ada ditandai dengan jatuhnya Konstantinopel itu ya. Nah, itu mulailah ditemukan yang namanya kertas ya, kertas. Walaupun masih sederhana, dibuat dari papirus ataupun dari pelepah kayu itu. Nah, pada masa ini mulailah penyimpanan informasi itu dalam bentuk simbol-simbol yang mereka pahami seperti itu. Bisa dalam bentuk huruf hieroglif atau huruf paku dan huruf macam-macam gitu. Nah, itu mulai, walaupun masih ada yang menyimpan itu dalam bentuk simbol berupa gambar. Nah, selanjutnya maka di abad 19 ya atau 18 itu mulailah ditemukan alat print. Tadi bukan kertas, itu hanya ditemukan alat print ya. Kami sebut sebagai the age of print. Ini pada masa Renaissance dan masa masa pencerahan. Nah, itulah mulailah diperkenalkan mengenai alat printer ya, alat printing yang masih konvensional, tapi ini sudah menjadi sebuah pertanda bahwa zaman sudah mulai berubah dalam penyimpanan informasi.
mereka lebih cenderung ketika mereka memperbanyak informasi itu menggunakan alat ini, sehingga dalam satu waktu itu bisa memproduksi informasi dalam jumlah banyak. Mulailah adanya media massa. Nah itu. Nah selanjutnya adalah Years of Mass Media ini tahun 1789 itu mulailah ada mass communication, mulailah dibentuk ada masa industri ya ketika itu, sehingga adalah mas telepon, ada alat pencetakan yang lebih canggih lagi, maka perkembangan informasi itu menjadi lebih besar sekali, dan muncul adanya media massa dan sebagainya. Nah selanjutnya di abad ke-20 itu yang kami sebut dengan the documentation age to the present day. Jadi mulailah masa dokumen. Itu mulai ada analog dokumen, ada mulai fotografi, sinematografi, sound recording, mikrofon, audio, dan videotape. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh yang dibuat ya, contoh-contoh hasil dari penyimpanan informasi itu. Ini zaman prehistori itu benar seperti ini simpan di Egypt ya. Photo writing ini menggambar di batu. Ini ada juga menyimpan di tablet berupa simbol yang tentu saja kita tidak tahu artinya apa. Ini juga masih sama, masa prehistori disimpan di batu, di tablet. Ini masa medieval itu mulai ditemukanlah kertas, mereka coba menggambar atau menyimpan informasi itu dalam bentuk kertas. Ini adalah Chinese star chart ya. Jadi mereka mencoba menggambar bintang yang ada di langit. Ini juga sama, masa medieval, mereka menulis itu di kertas dengan tulisan atau simbol yang tentu saja masih kuno. Lalu ini juga dalam bentuk kertas, juga masih dalam bentuk kertas. Lalu ini in the age of print, ini hasil print ya, hasil print dari gambar, bisa di print. Ini adalah gambar tentang Buddha gitu. Nah ini in the age of mass communication, ini mulai dibuatlah alat printing ya, forward printing. Nah ini akhirnya bisa membuat majalah atau koran dalam bentuk banyak. Ini ada katalog yang mulai dikembangkan oleh perpustakaan. Lalu yang terakhir adalah the documentation age. Sekarang itu mulai penyimpanan informasi bentuk fotografi, sinematografi, sound recording, mikrofon, dan juga audiovisual, audio dan video tape gitu ya. Bahkan sekarang mulai berkembang, kita bisa menyimpan informasi itu dalam bentuk multimedia dan langsung bisa kita sebarkan, baik itu dari media sosial yang kita miliki. Baik, itu mungkin untuk materi kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silahkan untuk ditanyakan melalui komentar ataupun melalui email. Baik, itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.